Lingkari besar dan kecil Jie ketika pergi ke luar negeri untuk membicarakan bisnis. Ibunya sendiri sebenarnya menjualnya. Orang di luar negeri. Tapi seorang suami dijodohkan oleh keluarga. Jai kecil ini terkenal susah digauli di ibu kota. Perangai berubah-ubah. Orang asing tak diizinkan masuk. Lajang selama 26 tahun. Tak pernah ada pria di sekitar. Orang tua Liu sedang terburu-buru. Putri tak terburu-buru. Orang tua hanya bisa lebih mengkhawatirkan. Jadi aku terus mengatur kencan buta untuknya selama hampir 1 tahun. Alhasil, wanita tertua ini berdiri setiap saat. Setelah setahun kencan buta, aku tak berhasil sama sekali. Dan kali ini, orang tua Liu memanfaatkan bisnisnya saat di luar negeri. Sebuah pernikahan datang ke rumahku. Aku juga bingung. Saya tidak melihat siapapun dan tidak pergi ke biro urusan sipil. Tapi ada akta nikah tambahan di tangannya. Teman saya bertanya apakah saya benar-benar akan pergi ke Liu Ruyan. Dan saya menganggukkan kepala. Benar-benar bermain terkejut dan mengatakan siapa yang Anda nikahi tidak baik. Mengapa Anda menikah dengannya? Apakah Anda tahu dia sedang dalam perjalanan bisnis ke Alaska baru-baru ini? Apa yang telah Anda lakukan? Dia berbicara bisnis dengan tidak bermoral. Dia sangat kejam, Anda bisa mengambilnya. Apakah saya begitu berlebihan sehingga saya gagal? Jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak menyukainya. Apakah dia masih bisa memakan saya? Memainkan gelisah mengaduk cangkir kopi. Aku tidak bisa memberitahumu. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di lingkaran yang tidak takut pada Liu Ruyan. Aktor tahu situasi keluarga Pei kami. Pernikahan keluarga Liu adalah pilihan terbaik. Aktor menyesap kopi. Dia juga mengatakan kapan Liu Ruyan akan kembali? Akan ada pesta minuman di rumah malam setelah besok. Kamu pergi bermain denganku. Aku memukul dahiku. Lusa tampaknya menjadi hari ketika Ruyan Liu kembali. 2 hari kemudian, Liu Ruyan yang dipaksa menikah, kembali ke Cina. Tapi dia langsung pergi ke rumah sahabatnya. Teman-teman tertekan ketika mereka melihat Liu Ruyan. Aku menyeretnya ke klub minum. Ruyan Liu sedang duduk di sofa. Setengah wajah dalam kegelapan. Duduk saja di sana dengan mata tertutup. Tidak ada yang benar-benar berani mendekat. Teman Jiang Ni punya ide buruk dan mengatakan bahwa Ruyan sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia bangun dan menemukan beberapa pria tampan. Aku tidak percaya dia bisa terus memasang wajah bau ini. Luan menertawakannya dan menariknya ke bawah. Pria mana yang belum pernah dia temui? Aku curiga dia mulai bosan sekarang. Ketika kamu menggaruk-garuk kepala karena frustrasi, tidak apa-apa minum. Temani dia mabuk hari ini. Mari kita mabuk malam ini. Ruyan Liu mengusap pelipisnya yang sakit. Duduk. Orang-orang ini minum dan membuat keributan di sini. Dia bosan. Jadi dia membuka pintu kotak dan keluar untuk menghirup udara. Di luar di tepi kolam air mancur, hanya menjatuhkan diri. Sepertinya seseorang jatuh ke laut. Dia tanpa sadar melihat ke atas. Napas yang konsisten tanpa minyak. Kulihat pria yang dipikirkannya siang dan malam. Menghadapi. Pria yang malu di kolam menendangnya dengan keras. Lalu menyuruh pria itu mencari seseorang untuk meniduriku, kan? Namaku adalah pengasuhan. Aku menunggu untuk berkultivasi. Ujung lidah Willow Ruyan. Gulingkan nama yang akrab dan asing ini. Memandang ke sana dengan kepala kelabu. Bertahun-tahun tak bertemu. Aku telah menumpahkan pemuda masa muridku. Tapi masih dengan mudah mengaitkan denyutannya. Kolam air mancur di sini. Pria yang kutendang ke dalam air. Mungkin seorang tuan muda dari keluarga tertentu. Dia membentakku, mengasuh. Kau menungguku. Kau tahu siapa aku? Saat aku naik, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Aku mendengus dan tak ingin bicara omong kosong dengannya. Berpaling. Ion Kai menyeka air di wajahnya. Aku segera mencari di kepalaku untuk mengolah nama ini. Tidak ada keluarga terkenal di Beijing. Tidak ada selebriti bermarga Pei juga. Apakah itu selebriti internet kecil? Dia tampak jujur ketika dia melihatku hari ini. Memesan. Mereka memanggilku ke air mancur dan mencoba mempermainkanku. Aku tidak menyangka aku akan begitu headshot ketika aku terlihat jujur. Dan dia berpikir, apakah aku tidak tahu? Apakah semua orang yang datang ke pesta ini kaya atau mahal? Beraninya kamu memperlakukannya seperti ini?
Li Zikai memelototi punggung kepergianku dengan kejam. Kurasa aku akan membalas dendam padaku di masa depan. Liu Ruyan kembali ke tas lagi. Bagian belakang mobil masih acuh tak acuh. Tapi kerumunan. Aku merasakan rasa senang yang aneh dalam dirinya. Yu Jiangni bertanya padanya ketika Ruyan keluar. Ruyan Liu menjawab dan keluar untuk mengambil napas. Kedengarannya agak ringan. Sepertinya suasana hatiku benar-benar baik. Luan datang dan bertanya apa yang terjadi. Saya melihat seorang pria tampan. Ruyan Liu tidak menjawab. Saya membuka sebotol anggur dan menuangkan segelas untuk diri saya sendiri. Saya memikirkannya dan bertanya, belum melihat Anda selama 10 tahun? Apa kemungkinan terulang? Seorang pria muda yang memeluk seorang wanita cantik berkata 10 tahun. Sudah 10 tahun. Apakah Anda tahu jika mereka memiliki pasangan? Apakah Anda sudah menikah? Bahkan jika mereka tidak. Tapi Anda sudah menikah. Ruyan Liu menjabat tangannya. Sebotol anggur seharga 6 angka. Aku menuangkan botol itu bersama-sama. Orang yang menonton tidak tertarik. Panggil saja Nike pelayan untuk membereskan kekacauan. Penasaran? Dia bertanya apa yang sedang terjadi. Tekanan udara di sekitar Ruyan Liu menurun lagi. Dia mengelap tangannya dengan pelan, tidak ada. Secara tidak sengaja mengangkat matamu. Dia melihat sosok itu lagi. Itu anak laki-laki yang baru saja kulihat di tepi kolam air mancur. Ruyan Liu teringat apa yang baru saja dikatakan pria itu. Pada akhirnya, aku tetap menundukkan. Aku sudah menikah. Suasana hati Liu Ruyan menjadi semakin mudah tersinggung. Mau tak mau aku harus minum beberapa kali lagi. Mengantuk setelah beberapa saat. Saya dapat melihat bahwa Liu Ruyan tidak dalam kondisi baik. Jadi lemparkan dia kartu kamar. Anda naik ke atas untuk beristirahat. Tepi trailing terdepan apa? Mari kita bicara besok. Ruyan Liu mengambil kartu itu dan pergi ke kamar di lantai atas klub Bose. Dia belum ke sini beberapa kali. Membuka pintu. Aku tidak terburu-buru menyalakan lampu. Aku mendengar suara-suara dari kamar. Suara seorang pria datang dari mata. Menuangkan segelas air untukku. Ruyan Liu langsung membeku di tempatnya. Lalu telinga memerah dalam sekejap. Itu dia. Otak lesu Ruyan Liu tidak sempat berpikir. Mengapa dua orang berada di ruangan yang sama? Dilirik lagi oleh cahaya di koridor. Apakah 303 sepertinya tidak? Aku salah. Ruyan Liu berdiri di tempatnya. Aku merasa kakiku seperti terpaku. Tidak bergerak. Orang di depan pintu tidak bergerak. Aku menutupi mataku karena tidak nyaman dan berkata untuk menuangkan segelas air untukku. Ruyan Liu mengangkat kakinya dan menuangkan segelas air untukku. Aku bangun dan duduk di tempat tidur menunggu air. Gelap gulita. Aku memejamkan mata. Alkohol melumpuhkan saraf. Aku bingung dan mengira lawan bicaranya adalah teman. Janji rusak terus. Kurasa aku tidak bisa kembali malam ini. Bagaimanapun, Liu Ruyan tidak akan kembali. Aku akan memberitahu bibiku. Aku akan tinggal bersamamu malam ini. Seharusnya baik-baik saja. Aku lengah ketika mendengar namaku. Ruyan Liu tertegun. Lalu tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Aku mengeluarkan ponselku dengan tergesa-gesa. Periksa riwayat obrolan dengan Ibu Liu. Kamu pasti menyukai bocah ini. Ini namanya mengasuh. Jadi itulah pengantin prianya yang terbaring di kamar ini. Ia mendengar jantungnya berdetak kencang di dadanya. Kulihat tanganku gemetaran. Tapi aku tak bisa menahan diri untuk tak mendekat selangkah demi selangkah. Secangkir air hangat disodorkan padaku. Aku mengantuk dan pusing saat ini. Aku tak menyadari bahwa orang itu tak menjawab ucapannya sendiri. Ku minum air putih dengan mata terpejam. Lalu berbaring lagi. Ruyan Liu dengan hati-hati mendekati ranjang. Memandang pengantin prianya dalam diam. Di depan orang terkasih. Kendali diri siapapun. Jauh mendekati nol. Ruyan Liu adalah orang awam. Setelah 10 tahun absen, perpisahan masih sepenuh hati. Aku bermimpi. Memimpikan Liu Ruyan, yang sudah lama tak kulihat. Alisku tajam dan liar. Bibirku yang hangat menempel di lehernya. Dia mengambil alih. Dia mencengkeram leherku erat-erat. Seluruh hidupnya terngiang dalam kegelapan. Liu Ruyan pergi dengan tergesa-gesa. Bangun di pagi hari. Aku teringat mimpi absurd tadi malam.
Mau tak mau aku mengangkat tanganku untuk menutupi wajahku yang panas. Begitu nyata. Ada juga satu set pakaian yang diletakkan dengan serius di kamar. Semuanya disiapkan dalam ukuranku. Tampaknya tidak ada orang di sini tadi malam kecuali orang lain. Aku mandi dengan pakaian dalam pelukanku. Setelah keluar, naik taksi langsung ke Lanskap Rindu. Villa pernikahanku dengan Liu Ruyan. Pelayan di villa sedang merangkai bunga. Villa kosong akhirnya mendapat sedikit hiasan lagi. Ini diatur oleh Nyonya Liu tadi malam. Pelayan menyambutku ketika dia melihatku. Di kamar tidur utama di lantai 2. Barang-barangku telah diletakkan. Aku melihat sekali dan langsung bekerja di ruang kerja. Pemilik di balik showroom Pei adalah Nyonya Pei. Ada di tanganku sekarang. Rantai nasional. Ada juga cabang di Beijing. Sekarang kedatanganku ke Beijing tidak mempengaruhi pekerjaanku. Aku tidak punya hobi lain. Hal melukis. Cukup menyita sebagian besar waktuku. Lihatlah sikap Liu Ruyan. Pernikahan atau sesuatu harus jauh. Jika dia tidak pernah kembali, maka aku senang bisa bebas juga. Masa konstruksi gambar di tangan ini tidak boleh ditunda. Rumah tua keluarga Liu di sini. Nyonya Liu bertanya pada Ruyan Liu dengan heran. Anda pergi ke pesta Jiang tadi malam. Apakah Anda sudah melihat kultivasi? Liu Ruyan memberi bantuan. Nyonya Liu bertanya lagi, apakah Anda berbicara? Apakah Liu Ruyan memukul? Nyonya Liu melihatnya melompat keluar kata demi kata. Tiba-tiba kehabisan napas. Bisakah kamu berhenti bertingkah seperti labu pengap? Dasar anak mati. Siapa yang menyukaimu seperti ini? Nyonya Liu memandang putrinya yang tidak menyenangkan. Lanjutkan, jangan kembali jika kamu baik-baik saja. Saya telah pergi ke villa pernikahan Anda pada bulan Agustus. Juga, jangan menempatkan perusahaan Anda di lokasi syuting. Cobalah pada menantu saya. Ruyan Liu tidak mengatakan apa-apa. Bangun dan pergi. Nyonya Liu meninggikan suaranya dan bertanya kemana kamu akan pergi? Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Ruyan Liu bilang dia tahu. Saya kembali ke perusahaan. Liu Ruyan belum menemukan cara untuk bergaul dengan suaminya. Dia pikir lebih baik tidak terburu-buru mendekat. Bagaimana jika itu benar-benar membuatku takut? Saya mendengar dia mengatakan dia ingin kembali ke perusahaan lagi. Nyonya Liu memarahinya. Kepala peri. Pengantin baru belum bertemu satu sama lain. Jangan mengambil inisiatif. Ini tanpa harapan. Dan sisi saya. Akhirnya, dari mulut orang lain. Mengetahui kembalinya Liu Ruyan ke Tiongkok. Kurasa dia benar-benar tidak menyukaiku. Itu sebabnya saya tidak pernah ingin pulang. Tentu saja, saya tidak bisa mengatakan apakah saya suka Liu Ruyan atau tidak. Saya tinggal di Beijing selama beberapa tahun selama tahun-tahun sekolah menengah saya. Tapi Liu Ruyan telah menjadi teman sekelas selama 2 tahun. Saya ingat Ruyan Liu saat itu. Masih cantik dingin dengan nilai luar biasa. Sendirian sepanjang hari. Sangat ditarik. Saya tidak tahu apakah dia masih mengingat saya. Alasan mengapa keluarga Liu memilih saya sebagai pasangan pernikahan. Itu karena orang tua keluarga Liu dan orang tuaku adalah teman baik. Orang tua saya meninggal ketika saya berusia 3 tahun. Tahun-tahun ini, keluarga paman kedua saya telah memperlakukan saya sebagai milik mereka. Sekarang sesuatu terjadi pada perusahaan mereka. Jadi saya juga setuju untuk menikahi keluarga Liu. Aku bosan di villa pernikahan. Hari ini saya mengobrol dengan pelayan saya di taman. Ben bertanya dengan rasa ingin tahu, Pak Pei. Apakah Anda ingin bertemu Tuan Liu? Kudengar dia galak. Semua orang takut padanya. Ruyan Liu galak. Ini tampaknya diam-diam diakui. Saya penasaran untuk bertanya mengapa. Masyarakat supremasi hukum. Ruyan Liu tidak bisa membunuh dan membakar orang. Bagaimana dia bisa begitu galak? Saya tidak tahu mengapa. Bagaimanapun, aku tidak berani menatapnya. Ketika saya pertama kali datang ke keluarga Liu setahun yang lalu. Liu Ruyan baru saja kembali dari luar negeri. Misi identitasnya bersifat rahasia. Bahkan keluarga Liu tidak tahu tahun-tahun itu. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Hari di mana aku kembali. Dia seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Mata yang teliti membuat orang tidak berani menatap langsung. Kemudian, Liu Ruyan mengambil alih grup Liu Jia. Artinya bahkan lebih buruk. Hanya 1 tahun.
Biarkan keluarga bangsawan di ibu kota mengingatnya. Meskipun saya tidak mengambil kata-kata melengkung ke dalam hati. Tetapi ketika saya bermimpi di malam hari, saya memimpikan Liu Ruyan lagi. Wanita berlengan pendek satu bahu putih. Mi dingin dan indah. Di bawah sinar bulan, terlihat melankolis dan gerah. Setiap gerakan memancarkan kail. Daya pikat orang yang tidak bisa dihujat. Kakak kerajaan yang dingin. Dia membungkuk dan menjebakku di antara dia dan tempat tidur. Ucapkan Ayu dengan penuh kemesraan dan kemanisan. Bantu aku melepas pakaianku. Dan entah bagaimana dia mengulurkan tangan dan melepas mantelnya. Suami sangat baik. Suaranya yang mantap tiba-tiba jatuh di bibirku. Kenapa mimpi ini lagi? Di kamar bersama Liu Ruyan lagi. Ruyan Liu tampak setengah tertidur dan setengah bangun. Transmisi mikro dengan ciumannya. Hijau di bagian bawah bangunan semakin tebal dan tebal. Saya pikir saya sedang bermimpi. Ruyan Liu terkekeh. Lalu dorong pintu dan pergi. Keesokan paginya aku bangun dengan wajah sedikit merah. Sentuhan dalam mimpiku tadi malam terlalu nyata. Aku tanpa sadar menyentuh mulutku. Sama seperti biasanya. Sepertinya mimpi. Tidak heran saya tidak meragukan apapun. Siapa yang bisa percaya? Nona Liu akan memasuki kamar di tengah malam. Bagaimana dengan melakukan sesuatu seperti mencuri ciuman? Tapi kenapa aku bermimpi 2 kali? Ini dia setiap saat. Apakah saya bersikap kasar? Aku bangun dan mengganti pakaianku dan mandi. Sarapan sudah siap di bawah. Aku tidak suka orang asing di rumahku. Jadi hanya aku dan Ben di villa ini. Hari ini juga hari di mana Liu Ruyan tidak kembali. Setelah sarapan, aku akan ke ruang pertunjukan pelatihan di ibu kota untuk melihatnya. Omong-omong, saya melukis merak putih yang sudah selesai. Toko utama Peishi Xiufang ada di Unceng kami. Ada cabang di sini di Beijing. Di pusat kota tersibuk. Salah satu merek haute couture paling terkenal di masyarakat kelas atas. Li Shou House didirikan oleh nenek saya. Hanya keluarga Pei. Saya telah sibuk dengan urusan toko utama selama beberapa tahun terakhir. Ini tidak banyak hal baru untuk cabang. Ketika saya turun dari mobil dan datang ke cabang, saya baru tahu bahwa layanan di toko ini sangat buruk. Sejak aku masuk, saya melihat pelayan berdiri bersama berpasangan dan bertiga mengobrol. Tidak ada niat untuk maju melayani. Dan juga mendominasi. Aku sedikit kesal. Kenapa manajemen cabangnya buruk sekali? Saya memberitahu pelayan secara langsung untuk menelepon manajer Anda. Saya ingin berbicara dengannya. Hati pelayan itu menegang. Mengapa Anda mencari manajer kami? Dia biasanya sangat sibuk. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Ada apa denganmu? Suara dari luar menarik perhatian orang-orang di dalam. Segera. Seorang wanita berusia 30-an mendorong pintu dan keluar. Berkata bahwa saya adalah Yao Ling, penanggung jawab ruang pertunjukan pelatihan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Saya bertanya, Anda adalah Yao Ling. Saya melihat tangan wanita itu melakukan manikur indah di depan saya. Tidak ada yang seperti burung pertunjukan. Yao Ling melihat saya dari atas ke bawah. Saya tidak mengidentifikasi diri saya. Katakan saja padanya saya di sini untuk menyerahkan daftar. Yao Ling berkata ya. Pekerjaan telah diserahkan, dan nomor pesanan adalah kelas 1. Anda bisa pergi. Hadiahnya akan dikreditkan ke kartu bank Anda nanti. Saya berkata dengan serius bahwa pesanan ini sangat penting. Saya akan fokus pada menyelesaikan. Aku mengambil gambar burung merak putih dari dalam tas. Mata Yao Ling berkedip karena terkejut dan serakah. Berpura-pura santai lagi, acaranya bagus. Kali ini hadiahnya akan dibagi menjadi dirimu sedikit lagi. Aku mengerut dan tidak bertanya apa artinya menyegelku sedikit lagi. Pelayan di sebelahnya tertawa. Kau mendapatkan 30% dari imbalan atas pekerjaanmu. Suster Yao Ling mengambil 70%. Jika bukan karena reputasi Yao Ling, tidak ada yang mencarimu. Tidak, aku tidak terpikirkan. Xiun Yang dari cabang Beijing. Bagaimana mereka bisa begitu tertindas? Aku benar-benar marah kali ini. Aku mengabaikan mereka. Keluarkan saja teleponnya. Hubungi penanggung jawab toko utama. Ujung lainnya segera terhubung. Ada apa dengan Bos Pei? Aku hanya akan mengatakannya. Periksa situasi kepemilikan saham cabang Jincheng.
Yao Ling di samping mendengar pihak lain memanggilku bos kecil Pei. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Ternyata pria di depanmu ini. Dia adalah pemilik sebenarnya dari ruang pertunjukan Pei. Yao Ling bergegas saat aku masih di telepon. Sembunyi dan panggil Lian Ran. Lian Ran adalah keponakannya. Keluarga Li mereka memiliki banyak dram perang di cabang. Itulah mengapa Yao Ling sangat sombong. Dan ada beberapa masalah dalam keluarga Pei kami sekarang. Saat ini, hanya dapat mengelola toko utama di Yuncheng. Tidak banyak cabang museum pengalaman. Pencahayaan di lantai 16 kantor pusat Liu, S Group. Di kantor. Sekretaris sedang berbicara dengan Liu Ruyan. Laporan rencana perjalananku hari ini. Lalu aku menyebutkan apa yang kulakukan di ruang bordir Pei hari ini. Kata suaminya masih marah karenanya hari ini. Ruyan Liu berdiri di depan jendela Prancis yang besar. Memandang ke bawah seluruh kota dengan mata yang dalam. Sepertinya terlalu nyaman untuk ditambahkan di sini. Malam harinya, aku kembali ke Villa Lanskap Rindu. Masalah cabang Beijing belum selesai hari ini. Dan aku menghela napas. Pergi tidur setelah mandi. Ruyan Liu baru saja kembali ke Cina dan sibuk minggu ini. Pilar-pilar sudah menunggunya di perusahaan. Akhirnya aku punya waktu luang. Saya baru tahu bahwa sudah 2 minggu sejak saya kembali ke Cina. Ruyan Liu bertanya kepada sekretarisnya apa yang dia lakukan di rumah baru-baru ini. Sekretaris mengatakan bahwa kecuali pergi ke ruang bordir hari itu, Tuan hampir tidak keluar dalam beberapa hari terakhir. Keluarga Nona Li. Lian Ran mengatur permainan di Huating malam ini. Diundang Tuan untuk pergi. Ruyan Liu bertanya apakah dia sudah pergi. Sekretaris mengatakan dia belum keluar. Tapi aku akan terlambat sekarang. Ruyan Liu tidak berbicara. Saya tahu dalam hati bahwa saya mungkin tidak akan pergi. Dia tahu saya yang paling menyebalkan secara sosial. Tempat seperti ini bagi saya. Saya khawatir itu tidak dapat dihindari. Saya masih ingat hari pertama saya baru saja pindah ke kelas mereka. Kepala sekolah memintaku memperkenalkan diri di atas panggung. Aku menundukkan kepala dan suaraku kecil dan kecil. Aku biasanya tinggal sendirian di kelas dengan tenang. Bersosialisasi sepertinya tidak perlu bagiku. Siapa sangka? Kakak dan adik Lian Ran dan Li Zikai. Semuanya terikat padaku. Ya. Li Zikai ada di perjamuan keluarga Jiang hari itu. Pria yang mempermainkanku tapi ditendang olehku. Itu kakak Lian Ran. Biro ini mereka bentuk. Mungkin ada konspirasi yang menunggu. Aku tidak akan pergi. Setelah mendengarkan laporan sekretaris. Ruyan Liu dalam suasana hati yang baik. 10:30 malam. Ruyan Liu kembali ke villa. Hanya ada satu lampu kecil yang menyala di ruang tamu. Liu Ruyan tidak membuat siapapun khawatir. Dia akan ke kamar tamu untuk beristirahat. Baru saja mau naik ke atas. Tapi tiba-tiba aku melihatku sedang mengumpulkan air. Setelah aku mengambil air, aku berbalik dan melihat Liu Ruyan. Tiba-tiba terkejut. Aku tak menyangka dia akan kembali tiba-tiba. Kataku canggung. Apakah kau mau air? Ruyan Liu mengambil cangkir di tanganku. Ucapkan terima kasih. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya selama 10 tahun. Dia terlihat seperti pria dalam mimpiku. Sepertinya aku baru kembali dari perusahaan. Perkakas belum dilepas. Seluruh orang terlihat anggun dan keemasan. Suasana hatiku. Rumit melihatnya minum dari gelas airku. Kata-kata pengingat berputar-putar di sekitar mulut. Akhirnya menelannya kembali. Kurasa pengacara Ruyan Liu mungkin tak mengingatku. Dia tak menyinggung masa lalu. Ini pertama kalinya kita bertemu. Aku berbisik kenapa kau kembali tiba-tiba. Aku merasa tak pantas begitu mengatakannya. Sibuk berubah pikiran, maksudku. Kenapa kau tak memberitahuku terlebih dahulu ketika kau kembali? Tapi aku masih merasa canggung. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya. Dia benar-benar tidak perlu melapor padaku. Kamu lihat aku melamun. Dokter bilang dia baru selesai hari ini. Tinggal di rumah mulai sekarang. Aku lapar dan bereaksi misterius. Dia sedang menjelaskan padaku. Aku sudah lama tidak pulang karena aku sibuk. Tapi kami hanya pasangan suami istri plastik. Dia tidak perlu melakukannya. Tapi pertanyaannya adalah di mana aku akan tidur ketika dia kembali? Jika aku pindah dan tidur dengannya. Dia sepertinya tidak bisa menolak. Aku bisa melihat kegugupan Liu Ruyan.
Omong-omong soal aku tidur di kamar tamu. Kamu naik dan istirahat. Aku tidak terburu-buru ketika pindah ke kamar tidur utama. Dia berkata dengarkan aku. Dia tiba-tiba mengendur. Ada jejak depresi yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Aku mengulurkan tanganku dan berkata, Nona Liu. Kembalikan cangkirnya. Ruyan Liu melihat tangan yang tiba-tiba terulur di depannya. Pikirannya menjadi kosong selama beberapa detik. Kembali kepada Tuhan dan katakan maaf. Lalu aku berbalik dan naik ke atas. Ruyan Liu menempati tempat itu sejenak. Berbalik dan mandi. Setelah mandi, Ruyan Liu tiba-tiba teringat. Sepertinya aku turun untuk mengambil air barusan. Tapi dia meminum airku. Aku mungkin tidak mendapatkan air ketika naik ke atas. Jadi semenit kemudian, Ruyan Liu mengetuk pintu kamar tamu. Aku mendengar ketukan di pintu. Bangun dari tempat tidur dan buka pintu. Ruyan Liu di luar pintu. Dengan piyama sutra hitam yang sama denganku. Memperlihatkan area luas kulit berwarna madu di dada. Sosok segitiga sempurna tidak diragukan lagi terungkap. Bekas luka mengerikan yang terhimpit di dada menambah sedikit pesona lagi. Aku sedikit buta sejenak. Aku bertanya-tanya apa yang dilakukan Liu Ruyan. Berpakaian seperti ini di tengah malam untuk menggodaku? Ruyan Liu mengulurkan tangan dan menyerahkan gelas air. Dingin dan rendah, katakan air. Suara ini menarikku kembali dari lamunan ke kenyataan. Aku mengambil gelas dari tangannya dan mengucapkan terima kasih. Aku tidak berani melacur lagi. Lalu Ruyan Liu berkata lagi. Ayo kembali ke rumah tua untuk makan malam besok malam. Aku tangguh. Keduanya telah menikah begitu lama. Kami belum pernah bertemu di rumah lama untuk makan malam. Nyonya Liu sangat prihatin dengan hubungan kami. Sejak Ruyan Liu selesai. Ini benar-benar waktu untuk kembali dan meyakinkan para tetua. Ruyan Liu menambahkan bahwa kakek neneknya juga kembali. Akan ada banyak kerabat saat itu. Aku lelah dengan kesempatan ini. Aku tidak bisa tidak mengepalkan tangan. Ruyan Liu tampak terkekeh. Katakan jangan gugup. Aku akan menemanimu. Oke, tidurlah. Selamat malam, aku memegang gelas dan merespon selamat malam. Sepertinya. Ruyan Liu naik ke atas untuk memberitahu saya tentang ini. Tentu saja, saya tidak mengetahuinya. Gelas air yang saya ambil sebenarnya adalah gelas Ruyan Liu sendiri. Memikirkannya keesokan paginya. Aku ingin kembali ke rumah lama untuk makan malam bersama Liu Ruyan. Aku jarang tidak tidur di. Bangun pagi-pagi sekali. Ruyan Liu sedang sarapan di bawah. Pelayan kecil di samping tidak berani keluar. Lihat aku di bawah. Ruyan Liu bertanya dengan heran bahwa ini baru pukul 7:30 pagi sekali. Sekretaris Ruyan Liu memberitahunya. Biasanya aku bangun jam 8 atau jam 9. Aku menghampiri Ruyan Liu dan duduk. Bukankah kamu bilang akan kembali ke rumah lama untuk makan malam? Ruyan Liu mengatakan bahwa itu juga di malam hari. Kamu bisa tidur lebih banyak. Aku bilang aku sedikit gugup. Ruyan Liu tanpa sadar memberiku perintah. Tidurlah setelah makan malam. Saya akan pergi ke perusahaan untuk menggambar ekspor nanti. Dan kemudian dia menyadari itu tidak ada di kantor. Daripada berdarah dengan lembut saat itu juga. Mengatakan berada di rumah dan menunggu saya menjemput Anda setelah pulang kerja. Saya bersosialisasi sambil sarapan. Keduanya sarapan bersama. Aku melihat jam tangan wanita emas di lorong. Ambil inisiatif dan minta aku membawakannya untukmu. Ruyan Liu mengulurkan tangannya dengan patuh. Aku menunduk menatap tali pengikat. Tidak menyadari ketika dia menatapku. Ada cinta dan posesif yang hampir gila tersembunyi di bagian bawah mata. Saya berusaha untuk memenuhi kewajiban perkawinan suami saya. Rambut terlalu intim untuk saya. Belum bisa melakukannya. Tapi memakai jam tangan harus baik-baik saja. Saya mendengar bahwa Ruyan Liu sangat tidak suka orang lain mendekatinya. Saya pikir saya akan ditolak. Saya tidak berharap dia setuju. Saya dengan canggung mengencangkan tali pengikatnya. Merasa sedikit longgar. Maaf untuk mengatakannya, sepertinya agak longgar. Liu Ruyan mengatur posisi jam tangan dan mengatakan itu baik-baik saja. Aku pergi. Aku melihatnya masuk ke dalam mobil. Selamat tinggal Nona Liu dengan lambaian tangan yang berperilaku baik. Setelah Liu Ruyan pergi, pelayan kecil di rumah itu menghela nafas lega. Menertawakannya karena begitu takut pada Ruyan Liu. Dikatakan bahwa pembengkokan itu tidak cukup.
Siapa yang tidak takut melihat ini? Kapan Tuan Liu kembali? Saya sedang membuat sarapan pagi ini. Dia datang entah dari mana. Tanganku gemetar. Aku meremas anggur dari meja dan memasukkannya ke dalam mulut. Aku merasakan hal yang sama dan berkata bahwa aku kembali setelah jam 10 tadi malam. Aku juga terkejut ketika melihatnya. Pelayan kecil itu berkata bahwa sejak Tuan Liu kembali, aku tak akan sering kemari. Tuan Liu tidak suka orang asing di rumah. Saya harus tinggal di rumah tua di masa depan. Ben sudah lama bersamaku di villa ini. Aku masih sedikit enggan. Ben dan kuat, katakan bahwa kamu akan menemukanku ketika kamu merindukanku di masa depan. Saya datang ke sini sesekali. Aku mengangguk dan mengiyakan. Tidak tidur nyenyak tadi malam. Setelah sarapan, saya kembali untuk menyewa subsidi. Sudah lewat jam 12 ketika saya bangun. Saya melakukan sulaman setelah makan siang. Kemudian saya membuka ponsel saya dan melihat aplikasi teman. Avatar pihak lain berwarna hitam pekat. Nama panggilan adalah kantor pusat grup CLCL Ruyan Liu. Ruyan Liu menatap ponselnya dengan mata yang dalam. Setelah 1 menit, dia menatap asistennya. Dia belum lulus. Asisten Chen Qi menyentuh keringat dingin di kepalanya. Katakan Pak Pei. Mungkin aku tidak melihatnya. Tekanan udara Liu Ruyan rendah. Mengerutkan kening. Ketika suasana bijaksana. Ponsel di atas meja akhirnya bergerak. Ruyan Liu tahu. Saya pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Marah. Saya baru saja melihat bahwa saya berinisiatif untuk mengirim beberapa pesan, Nona Liu. Halo? Ruyan Liu menahannya dan tidak kembali. Minta maaf setelah 1 menit bekerja di pagi hari. Tidak melihat pesan Anda. Apakah kamu sudah selesai? Ruyan Liu bertahan selama 2 menit lagi. Masih tidak ada balasan, ini sudah jam 3. Kapan kamu pulang kerja? Alis Ruyan Liu langsung terentang. Perasaan manis muncul di benakku. 1 menit berlalu. Ruyan Liu mengangkat teleponnya dan kembali ke rumah pada pukul 6. Aku akan kembali dalam hitungan detik, aku akan menunggumu di rumah. Apakah set pakaian dikirim pada sore hari untuk rumah lama? Ruyan Liu menjawab. Saya mengirim emoji oke. Aku pergi untuk berganti pakaian. Ruyan Liu menyimpan ponselnya di sini. Sapu tekanan rendah sebelumnya. Alih-alih dengan mudah menyuruh asisten untuk pulang kerja. Asisten Chen Qi segera mengirim pesan di grup kerja. Tuan Liu sudah pulang menemani suaminya. Pulang kerja lebih awal hari ini. Grup langsung bersorak ya. Lewat sini di villa. Saya mengganti gaun yang telah disiapkan Ruyan Liu untuk saya. Saya harus mengatakan dia memiliki mata yang sangat bagus. Setelah memakainya, saya terlihat cerah dan tampan. Sekilas, itu adalah jenis penampilan yang akan disukai para tetua. Setelah berganti gaun, aku duduk tepat di ambang pintu. Tunggu Ruyan Liu kembali dan menjemputku. Setelah beberapa saat, sebuah mobil hitam berhenti di halaman. Jendela mobil diturunkan untuk mengungkapkan wajah sisi dingin Liu Ruyan. Aku bangkit dan berjalan ke mobil. Supir keluar dari mobil dan membuka pintu di sisi lain. Saya langsung masuk ke mobil dan duduk di sebelah Liu Ruyan. Aku melirik Liu Ruyan. Dia terlihat seperti mengenakan pakaian pasangan denganku. Aku sedikit panas tanpa alasan. Mobil melaju menuju rumah lama keluarga Liu. Sepanjang jalan, Ruyan Liu dan aku tidak bisa berkata-kata. Ruyan Liu terus menutup matanya seolah-olah dia sedang tidur. Saya malu untuk mengambil inisiatif untuk berbicara. Aku tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya mengikuti dalam diam. Entah sudah berapa lama hari mulai gelap. Aku tertidur. Lalu saya mendengar pengemudi di depan mengatakan Tuan Liu. Pak Pei sudah tiba. Aku tiba-tiba terbangun. Melihat rumah tua yang terang benderang di depan Anda. Tiba-tiba gugup. Dia tanpa sadar menatap Ruyan Liu di sampingnya. Dan dia menatapku. Dia sepertinya melihat kegugupanku. Pegang tanganku dengan lembut dan katakan jangan takut. Dan saya tercengang. Kemudian katakan pada diri sendiri untuk tidak terlalu banyak berpikir. Mungkin dia hanya pria yang manis. Ruyan Liu meraih tanganku dan keluar dari mobil. Beritahu aku kakek nenek lagi. Semoga hubungan kita lebih baik. Jantung yang berdetak tiba-tiba menjadi tenang. Ternyata dia ingin berakting untuk kakek neneknya. Dan saya berkata, oke. Dengarkan jawaban tenangku.
Ruyan Liu sedikit kesal karena dia mengatakan hal yang salah. Kami turun dari mobil dan berjalan ke rumah lama keluarga Liu. Segera setelah Anda memasuki pintu, saya tertarik ke sebuah ruangan yang penuh dengan orang. Meskipun semua orang telah melihat foto saya sebelumnya, tapi orang sungguhan masih membuat mereka takjub. Liu Ruyu terbatuk. Aku menepuk kedua kakak beradik yang masih termangu di sisiku. Ambil inisiatif untuk menyapa saudara ipar ketiga. Saya sepupu Ruyan Liu. Nama saya Liu Ruyu. Anda dipersilakan untuk meninju. Saya tersipu dan menyapa. Saya Pei Yu. Liu Ruyan melihat kegugupanku. Jangkau dan pegang aku. Wei Wei Ma menaburkan punggung tanganku. Ini memiliki bau yang menenangkan. Nyonya Liu. Yu Yanxi melihat gerakan kecil di antara keduanya. Terkejut. Nyonya Liu tersenyum dan berkata, masuk dan duduk di atas nenek. Ruyan Liu berinisiatif untuk menyapa. Aku juga menelepon seseorang. Nyonya Liu meraih tanganku dan menyuruhku duduk. Melihat ke atas dan ke bawah. Saya pikir saya masih sedikit kurus. Dia bilang dia akan makan lebih banyak nanti. Nyonya Liu Yanyan sebelas mengerutkan kening kepada Liu Ruyan. Tumben kamu nemenin Ayu makan malam di rumah? Seberapa bulat saat Anda tinggal bersama kami? Saya baru kembali selama beberapa hari dan berat badan saya turun. Ruyan Liu menundukkan kepalanya dan mengatakan kesalahanku. Liu Yanxi melirik Liu Ruyan. Sekarang tampaknya pasangan muda itu bergaul dengan cukup harmonis. Itu selalu cukup hidup di meja setelah makan malam. Setelah makan malam, generasi muda dari keluarga Liu semuanya telah pergi satu demi satu. Ruyan Liu dan aku jauh dari rumah tua. Dia dibiarkan tinggal selama 1 malam. Kamar tamu sudah dibersihkan. Aku akan kembali ke kamarku untuk mandi dan istirahat dulu. Ruyan Liu pergi ke ruang kerja untuk membahas bisnis. Aku tinggal di kamarku sendirian dan menggesek ponselku sebentar. Juga siap untuk tidur lebih awal. Baru mau matikan lampu. Saya melihat Ruyan Liu mendorong pintu dan masuk. Aku tertegun, dan tangan yang akan mematikan lampu menyusut kembali. Saya tiba-tiba bereaksi. Apakah kita akan tidur bersama malam ini? Aku berbisik, akankah kita berbagi kamar malam ini? Ruyan Liu bersenandung. Aku melihat wajahnya tiba-tiba memerah. Aku juga sedikit tersipu. Ibu Suri bergegas menghampiriku untuk tidur di sofa. Tidak menunggu dia berbicara. Aku bilang aku akan mandi. Tidurlah lebih awal. Dia dengan patuh ham. Saya keluar dari kamar mandi setelah 1 jam. Dia sepertinya tertidur saat aku membelakanginya. Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Aku menghela napas lega. Tekan dan matikan lampu samping tempat tidur dengan tangan dan kaki Anda. Membawa selimut ke sofa. Ruangan itu menjadi gelap gulita. Aku diam-diam membuka mataku. Dia terlalu hadir. Aku memutar dan berbalik dan tidak bisa tidur. Ruyan Liu menatapku dengan tangan dan kaki panjang meringkuk di sofa. Saya merasa sedikit bersalah. Jadi dia dilahirkan untuk berkultivasi. Saya merespons dengan cepat, tidak bisakah kamu tidur? Dia berkata dengan tulus, mengapa kamu tidak bangun dan tidur? Aku cenderung tidak takut dengan apa yang aku lakukan padamu. Dia terkejut. Tidak apa-apa untuk jujur, tapi tempat tidurnya besar. Kita harus bisa tidur bersama. Aku tiba-tiba menggodanya. Dia terkejut. Tapi saya memikirkannya, tidak perlu mual. Saya sedikit terkejut untuk bertanya, biarkan saya bangun untuk tidur. Dia dengan malu-malu bersenandung. Segera aku berguling ke tempat tidur. Dia pindah ke samping. Beri banyak ruang untukku. Aku melihatnya hampir jatuh. Aku mengulurkan tangan dan memancingnya kembali. Mengatakan jangan terlalu defensif, jangan khawatir. Jangan sentuh kamu. Gerakannya ke arahku telah mendengar kata-kataku. Dan saya sangat malu sehingga saya tidak memikirkannya. Aku takut kamu tidak akan bisa tidur. Semakin banyak dia berbicara, semakin pendiam dia. Saya bilang tidur nyenyak. Dia kelaparan. Ada celah besar di tengah. Dia tertidur dengan cepat. Tapi aku menatapnya. Ada sukacita di hati saya yang tidak bisa ditambahkan. Tatapan agresifku. Menelusuri mata tidur istrinya inci demi inci. Aku hanya tidak bisa mendapatkan cukup itu. Selamat malam, aku menciumnya dengan lembut. Keesokan paginya, aku bangun. Ruyan Liu sudah bangun. Aku mengusap mataku dan duduk.
Garis pembatas yang terbuat dari selimut di tengah ranjang besar itu masih ada. Sepertinya tadi malam cukup tenang. Saya baru saja bangun dari tempat tidur. Pintunya dibuka. Ruyan Liu memiliki handuk di lehernya. Sepertinya aku baru saja menyelesaikan latihan pagiku. Ia mengangkat alisnya dan terbangun dengan sedikit terkejut dalam nada bicaranya. Kacang kecil darinya. Setelah tiba-tiba mencuat, kakak ipar. Adik laki-laki Liu Ruoyan, Liu Ruofeng. Melambai padaku dengan senyuman. Tidak, aku tidak memikirkannya. Anak berusia 5 atau 6 tahun juga bangun pagi-pagi sekali. Sangat disiplin. Saya merasa malu. Saya tersenyum dan berkata lebih awal. Lalu dia bangun untuk mandi. Ruyan Liu pergi ke kamar Ruofeng Liu untuk mandi. Pagi. Saya bermain game dengan adik laki-laki Liu Ruyan, Liu Ruofeng. Ruyan Liu sedang bekerja di ruang kerja di lantai atas. Di sore hari, Ruyan Liu membawaku kembali ke rumah baruku. Sebelum pergi, adik laki-laki Liu Ruoyan, Liu Ruofeng berkata dengan berisik. Bawa aku bersamamu. Saya ingin bermain game dengan saudara ipar saya. Liu tertawa dan memarahi adikmu dan kakak iparmu karena pulang. Apa yang kamu lakukan? Liu Ruofeng berteriak dengan marah. Jangan pikir saya tidak tahu. Anda juga bermain ketika Anda pulang. Mungkin juga tinggal di sini. Kalimat ini menarik perhatian 5 orang dewasa di dalam ruangan. Liu Fu dan wanita tua itu hanya diam. Liu dengan marah memukul pantat putra bungsunya dan berbicara omong kosong. Apa Liu Ruofeng? Liu Ruofeng menutupi pantatnya dan melarikan diri. Tidak yakin bahwa saya tahu cara menulis. Saya melihat post-nup itu. Penonton menatap gugup pasangan muda itu. Saya tersenyum dan berkata kepada Liu Ruofeng. Aku bisa bermain-main denganmu. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan adikmu sendirian. Ruyan Liu menatapku. Saya memberitahu Liu Ruofeng lagi bahwa Anda baik. Aku akan mengajakmu bermain saat aku tidak sibuk setelah beberapa saat, oke? Liu Ruofeng dengan enggan mengatakan bahwa oke. Dalam perjalanan kembali, saya perhatikan bahwa Ruyan Liu sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dan dia tidak terlihat benar. Dari Liu Ruo. Angin mengatakan bahwa setelah menikah, masing-masing memainkan awalnya sendiri. Entah bagaimana sikapnya. Aku membuka mulutku dengan ragu-ragu untuk mengatakan Liu Ruyan. Saya membaca perjanjian pasca pernikahan dan mengingatnya. Ruyan Liu menatapku dengan mata yang dalam. Saya melanjutkan tentang kehidupan pernikahan. Kami adalah pernikahan. Tidak ada landasan emosional, tapi jangan khawatir. Saya tidak memiliki banyak koneksi sosial. Aku tidak akan pernah membawanya padamu. Untuk mengganggu saya hanya dengan satu permintaan. Jika Anda memiliki pria lain, setidaknya jangan menyodok sisi nenek. Lebih baik semua orang selaras dengan situasi, oke? Liu Ruyan pengap. Ternyata di hatiku dia adalah orang seperti itu. Aku masih ingin mendorongnya pergi. Semakin Ruyan Liu memikirkannya, semakin marah dia. Jadi dia berkata dengan marah bahwa PIU. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Menurut Anda apa yang dapat dibawa oleh pernikahan Anda ke keluarga Liu? Setelah mengatakan itu, banting pintu dan keluar. Tinggalkan aku sendiri di dalam mobil. Dan aku menertawakan diriku sendiri. Jika dia tidak bekerja sama, bukankah dia akan bekerja sama? Kenapa kamu begitu jahat padaku? Kata-kata Ruyan Liu. Lagi-lagi. Mengingatkanku pada alasan pernikahan miring ini. Ya? Sekarang aku mengandalkan orang lain. Kualifikasi apa yang harus Anda minta begitu banyak? Aku menghela nafas dan mendorong pintu untuk keluar dari mobil. Saya tidak tahu apakah Liu Ruyan sudah pulang. Tapi baru saja keluar dari perkelahian. Aku masih sedikit malu untuk kembali dan menemuinya sekarang. Jadi saya naik taksi untuk menemukan saudara laki-laki saya untuk memainkan peran itu. Memainkan peran bekerja di Century Building. Hanya terpisah dari markas grup pribadi Liu Ruyan. High Street, 17:30, saya sampai di Century Building. Sekretaris membawa saya untuk beristirahat. Mengatakan bahwa Tuan Si masih memiliki waktu setengah jam untuk bertemu, harap tunggu sebentar. Aku duduk dengan patuh di sofa dan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang dengan sopan. Setelah memainkannya, bertanya ada apa, Ayu. Ruyan Liu menggertakmu. Aku perlahan menggelengkan kepalaku. Aktor itu mengatakan tidak apa-apa. Apa aku belum mengenalmu?
Katakan padaku apa yang ingin kamu makan ketika kamu ingin berbicara. Saya bilang saya ingin makan hotpot mentega. Ada di bawah. Aku akan membawamu ke sana. Saya pergi makan hotpot dengan 10 mata. Sedikit yang saya tahu bahwa saat ini di villa. Ruyan Liu sedang mengunci diri di kamarnya dan merajuk. Ruyan Liu segera menyesali kata-katanya. Kusam, dia keluar dari mobil dan pergi. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menungguku. Dia mengurung diri di kamar tamu selama 2 jam. Menghadap ke dinding. Dan sekarang gelap. Aku belum kembali. Ruyan Liu pikir aku pasti marah. Ruyan Liu ingin menemukanku tapi takut. Aku marah dan kesal melihatnya. Tapi apakah di luar berbahaya saat hari mulai gelap? Apakah Anda akan bersama wanita lain? Ruangan itu benar-benar diselimuti kegelapan. Napas Ruyan Liu tiba-tiba meningkat. Kecuali keluarga Liu. Sangat sedikit orang yang tahu. Ruyan Liu diculik saat kecil. Para penculik meninggalkannya sendirian. Kabin kosong yang tersisa di hutan belantara. 1 hari 1 malam. Setelah diselamatkan, Ruyan Xiaoliu mengalami PTS yang parah. Dalam keadaan tertentu, dia akan menjadi sangat berbahaya. Mudah tersinggung. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekati. Setelah pergi ke luar negeri, dia selalu memiliki psikiater biasa. Tanpa diduga, setahun setelah kembali ke Cina, dia akan sakit di rumahnya sendiri. Lampu di daftar menerangi setengah dari wajahnya. Buat dia terlihat baik. Seperti Shura berwajah dingin yang merangkak keluar dari neraka. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya. Mengirim pesan ke asisten Chen Qi untuk membiarkan kultivasi pulang. Chen Qi melihat pesan yang tidak bisa dijelaskan ini. Aku agak menggaruk kepalaku. Chen Qi menggelengkan kepalanya sambil mengirimiku pesan. Ketika saya menerima pesan Chen Qi, bermain di dalam mobil. Saya tidak pernah berpikir saya tidak akan pulang setelah bertengkar. Hal-hal selalu harus dipecahkan. Tidak ada gunanya melarikan diri. Saya ingin pulang dan mengobrol dengan Liu Ruyan. Memikirkannya, aku pulang. Saya tidak melihat pesan dari Chen Qi. Aku memasuki villa untuk diam-diam kembali ke kamarku. Tapi aku tidak bisa menahannya. Berdiri di depan kamar Liu Ruyan. Siapa yang baru saja mendorong pintu terbuka? Sosok bergegas keluar dari ruangan seperti Caetah. Dia mencengkeram leherku dan menekanku ke dinding. Saya terkejut. Kau mau apa? Hanya berdebat. Bukan untuk membunuh orang. Konspirasi Liu Ruyan untuk membuat musuh penuh dengan jejak. Dia merobek kancing bajuku. 2 lengan menempel di leherku yang rapuh. Aku terlalu takut untuk bergerak. Saya hanya bisa gemetar dan membuat suara halus. Liu Ruyan menghabiskan semua kekuatannya. Baru saja menarik kembali sedikit alasan yang tersisa. Zita mati-matian menahan dirinya. Perlahan lepaskan kekuatan tanganmu. Berteriaklah padaku siapa yang menyuruhmu kembali. Saya terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. Dalam kegelapan, aku tidak bisa melihat ekspresi wajah Ruyan Liu dengan jelas. Tapi aku bisa mendeteksi dengan tajam keanehannya saat ini. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan salah. Membuat Liu Ruyan sangat marah. Saya menjelaskan dengan suara rendah bahwa saya datang untuk berbaikan dengan Anda. Dan dia melepaskan tangannya dari leherku. Sebaliknya, itu bersandar lemah ke dinding di depanku. Ruyan diculik saat kecil. Jatuh PTS gelap yang serius. Dia berjuang melawan kegelapan berkali-kali. Di saat tergelap dalam hidupku. Hanya 2 kali seseorang menariknya keluar. Sekali di panti jompo. Gumpalan kecil seperti marshmallow itu menjangkau. Berikan dia permen mengkilap. Katakanlah adikku akan memberimu makanan. Waktu lainnya adalah sekarang. Suaminya meringkuk di depannya. Katakan aku datang untuk berbaikan denganmu. Kebetulan 2 kali orang yang sama. Hanya seumur hidup ini. Nasib keduanya terikat erat. Tekanan di pundakku meroket. Kakinya menjadi lunak dan dia hampir kewalahan oleh Ruyan Liu. Aku mendengar suaranya yang rendah dan lemah. Saya minta maaf. Saya terkejut. Saya hanya mendengar Liu Ruyan mengatakan bahwa saya berbicara omong kosong di sore hari. Jangan marah. Nafas Ruyan Liu jatuh dengan berat di leher dan pundakku. Dan itu mengambil alih tubuhku. Aku meletakkan tanganku di sekitar tubuhnya yang perlahan meluncur. Aku mengendus dan berkata aku tidak marah lagi. Ruyan Liu mengucapkan terima kasih,
Terima kasih telah memaafkanku. Terima kasih sudah kembali malam ini. Aku sedikit khawatir. Tanyakan apa yang terjadi padamu barusan. Apa kau merasa tidak enak badan? Haruskah aku periksa ke dokter? Ruyan Liu menggelengkan kepalanya. Lepaskan aku dalam diam. Aku ketakutan setengah mati. Tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Tunggu dan lihat apakah suasana hati Ruyan Liu sedikit lebih baik. Bicaralah dengannya perlahan. Keduanya tidak bisa berkata-kata dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, ini aku dulu. Bicaralah. Kau merasa lebih baik? Kalau begitu aku naik setelah aku naik ke atas. Ruyan Liu duduk sendiri di aula kosong di lantai 1. Di bawah sinar bulan dia seperti singa yang kalah. Depresi dan malu. Ruyan Liu tidak melewatkan ketakutan di mataku sekarang. Masa lalu. Dia melihat ketakutan ini di mata banyak orang. Mereka tumbuh membencinya. Katanya dia orang gila. Setelah kembali dari luar negeri, dia tidur dengan pisau di kepalanya untuk waktu yang lama. Tidak pada tempatnya di dunia ini. Berpura-pura menjadi orang normal. Tapi jauh di lubuk hati, masih sulit untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. Baru saja, dia hampir membunuh kekasihnya. Sekarang bahkan sepasang kekasih mulai takut padanya. Emosi kompleks memenuhi kepala Ruyan Liu. Dia penuh dengan kata-kataku sekarang. Aku datang untuk berbaikan denganmu. Aku bilang untuk berbaikan dengannya. Tapi hanya sekali. Aku takut aku tidak akan pernah berbicara dengannya lagi. Lantai atas. Ketakutan di mataku belum sepenuhnya memudar. Keadaan Ruyan Liu barusan benar-benar membuatku takut. Saya tidak tahu apa yang dialami Ruyan Liu. Untuk memiliki reaksi yang berbahaya. Dan dia menghela nafas. Ada perubahan baru dalam persepsinya tentang dia. Setelah beberapa hari bergaul, saya mungkin menemukan waktu kerja dan istirahat Liu Ruyan. Aku sengaja pergi terlambat pagi ini. Turun setelah jam 9. Seluruh villa benar-benar kosong. Aku pergi ke dapur. Menemukan sarapan tersisa di pot. Pelayan itu membungkuk kembali ke rumah tua. Itu harus dilakukan oleh Ruyan Liu. Aku mencicipinya. Secara tidak sengaja menemukan bahwa rasanya tidak buruk. Setelah sarapan, ponselku berdering. Tang Zi yang menelepon. Laporkan kepada saya tentang cabang PI Xiufang Beijing. Cabang PI Xiufang Beijing. Ketika keluarga PI hampir tidak bisa bertahan. Menjual banyak saham. Pada akhirnya, mereka semua diakuisisi oleh keluarga Li. Jadi keluarga Li menjadi pemegang saham terbesar kedua cabang. Itu juga karena pernikahanku dengan keluarga Liu. Akhirnya, cabang Beijing diselamatkan. Kalau tidak, itu akan kembali ke keluarga Li sejak lama. Saya banyak berpikir setelah menutup telepon. Hidup dan mati Pei Xiufang tidak diketahui. Dan penyakit kakakku untuk menemani keluarga. Saat ini, saya sangat membutuhkan dukungan dari keluarga Liu. Setelah pertemuan kantor pusat CL Group di pagi hari, Ruyan Liu tinggal di kantor dan tidak keluar. Asisten Chen Qi berdiri di depan pintu dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya mengertakkan gigi dan membuka pintu. Tuan Liu, hai, segera setelah Anda memasuki pintu. Dia melihat Ruyan Liu melihat keluar jendela dengan mata kusam. Chen Qi tahu bahwa dia dalam suasana hati yang buruk saat ini, jadi dia tidak berbicara. Sebaliknya, Liu Ruyan berinisiatif untuk berbicara dengan Chen Qi. Pacarmu marah, bagaimana biasanya kamu hidup? Chen Qi tidak bisa mempercayainya. Oh tidak. Pak PI terlihat sederhana dan baik hati. Bagaimana Anda membuat orang marah? Dan Liu Zongming biasanya acuh tak acuh. Untuk seorang pria, Chen Qi mengandalkan lebih dari 20 tahun pengalaman tunggalnya. Benar saja untuk membelikannya mobil. Di mata Ruyan Liu, ungkapkan bahwa tidak ada gunanya 3 kata. Chen Qi menepuk kepalanya, ya. Pak PI sepertinya tidak suka keluar. Cinta tetaplah seseorang tanpa keinginan. Chen Qi ingin pergi. Saya tidak memikirkan cara efektif lainnya. Toples pecah jatuh. Apakah dia tidak punya keinginan akhir-akhir ini? Jika keinginan terbarunya menjadi kenyataan. Liu Ruyan mengeluarkan informasi Ida dan memotretnya di atas meja. Chen Qi mengambilnya dan melihatnya. Ini tentang akuisisi Dewan Direksi. Dia menatap bos acuh tak acuh itu dengan terkejut. Apakah kamu serius? Liu Ruyan memberikan bantuan.
Dia berpikir dalam hati, aku tidak terlalu peduli dengan pekerjaan. Jika Anda memberi saya cabang jinceng dari ruang pertunjukan pelatihan, apakah aku tidak akan begitu marah padanya? Chen Qi menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, aku akan pergi dan memanggil Lini masuk. Ruyan Liu mengangguk. Aku masih mencubit alisku karena bingung. Aku tidak ada kerjaan di rumah. Setelah 2 atau 3 jam melukis gambar peoni, mata sakit parah. Aku menghentikan apa yang kulakukan dan pergi ke taman belakang untuk menikmati bunga dan pemandangan. Omong-omong, menggambar sketsa untuk Liu Ruyan di taman. Berjalan masuk sampai jam 6 atau 7. Aku tidak tahu apakah Liu Ruyan akan kembali malam ini. Untuk menghindarinya, aku mendarat di Naga lebih awal. 11 PM. Aku baru saja menyelesaikan sketsa. Aku mendengar suara mobil di lantai bawah. Aku berbaring di depan jendela lantai 2 dan melihat ke bawah. Ruyan Liu keluar dari mobil. Aku bisa melihat Tuhan di wajah perinya. Orang di bawah sepertinya punya rasa. Tiba-tiba mendongak. Aku sangat takut sehingga aku bersembunyi di balik tirai. Setelah bersembunyi, aku menggelengkan kepalaku lagi. Aku baru saja membuka tirai. Ruyan Liu melihatku menghindar. Kupikir itu benar-benar membuatku takut tadi malam. Dia bersandar di mobil dan menunggu sebentar sebelum memasuki rumah. Rumah ditakdirkan untuk begadang semalaman. Wajah Li Fu sangat jelek ketika dia pulang. Ibu Li menyambutmu. Dia mengerutkan kening dan bertanya mengapa dia kembali begitu larut. Apakah ada sesuatu yang mendesak di perusahaan? Li Yanran sedang duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Apa yang bisa terjadi dengan senyuman ketika mendengarnya? Mungkin aku akan menemani roh rubah mana lagi. Ibu Li memelototinya dan mengatakan sesuatu yang tidak-tidak. Li Fu memiliki wajah suram yang bisa meneteskan air. Bagaimana dengan Li Zikai? Perusahaan hampir habis. Apa yang dilakukan CEO? Jangan pergi ke perusahaan selama 3 hari. Mereka tidak tahu apa-apa tentang urusan perusahaan. Aku tahu sepanjang hari. Anak ini seperti kolam lumpur yang tidak bisa menopang dinding. Tidak ada harapan. Ibu Li berkata kepadanya. Mungkin akan bersosialisasi. Li Fu tidak bisa marah. Hiburannya. Apakah itu membawa manfaat bagi keluarga Li? Namun, pergi keluar lagi untuk makan, minum dan bersenang-senang dengan teman-teman rubah. Ibu Li tunduk dan berdiri di samping. Ayah Li melakukan kontak mata dengan putrinya yang duduk di sofa. Aku tak marah. Dan kau habiskan waktu seharian untuk belanja baju. Apa gunanya kau? Li Yanran juga menggoreng, kau minum obat senjata malam ini. Kenapa tiba-tiba kau memarahiku? Ada apa denganmu? Bisakah kau berhenti melampiaskanku? Li Fu memarahimu dengan marah. Aku akan memarahimu malam ini. Perusahaan akan gulung tikar. Aku akan menikahkanmu sekarang. Kalimat ini membangunkan ruang tamu. 2 orang wanita. Tiba-tiba Lim cemas. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba gulung tikar? Li Fu mudah tersinggung, merokok satu persatu. Aku tak tahu. Sepertinya ada yang sengaja mempermainkan kita. Saham perusahaan turun tajam sejak tadi siang. Banyak investor yang ludes. Lalu oleh perusahaan kecil yang tak diketahui asal-usulnya. Ambil semuanya. Banyak pemegang saham sekaligus. Aku menjual semua sahamku. Seluruh perusahaan diam-diam ingin menyelamatkan satu tuan. Dan dia bahkan tak tahu siapa orangnya. Mengapa terlibat dalam keluarga Li? Untuk tujuan apa? Li Yanran juga membeku di tempatnya. Jika perusahaan gagal. Lalu apa lagi yang dia lakukan? Li Luan tertawa. Dia melihat Ruyan Liu yang minum tanpa suara dan bertanya. Bagaimana Ruyan Li Jia menyinggungmu? Aku akan memandangmu dan orang lain dengan penasaran, kan? Pagi ini. Plum Kaines. Masih pamer di klub Bouseku. Kudengar malam-malam dia. Ayah tak bisa keluar dari pintu tempatnya duduk. Bagaimana Li Zikai menyinggungmu? Ruyan Liu berpikir sejenak dan bertanya siapa Li Zikai. Aku tidak ingat suamimu. Pria yang menaruhnya di air mancur malam itu. Kau sedikit bersalah tentang ini. Dia tidak tahu tentang ruang tunggu sampai nanti. Dia benar-benar tidak berharap untuk mengingkari janjinya dan datang diam. Untungnya, ada yang tidak beres malam itu. Orang yang terbaring di kamar adalah aku. Kalau tidak, tidak harus menjadi bencana besar.
Dia berkeringat dingin setelahnya. Menyusutkan lehermu. Dia berani melihat ekspresi Ruyan Liu. Tuan Liu sudah lama melupakan ini. Tapi suara itu pantas mendapatkannya. Wanita mempermalukan Tuan Pei. Pria itu ingin menggertak Tuan Pei. Li Jia benar-benar harus membersihkan. Oke, jangan membicarakannya. Tuan Liu, apakah Anda punya ide tentang Tanah Suceng? Jika tidak, bayar saya. Anda melakukan sedikit bantuan sendiri kali ini. Liu Ruyan bermurah hati sampai besok. Aku akan terbang ke Su bersamamu. Lihat proyek di kota itu, oke? Terima kasih, Tuan Liu. Bagaimana Ayu? Kamu baik-baik saja di rumah sih? Kak Liu melihat ekspresi wajahku. Ditanya dengan hati-hati. Jatuh cinta padaku. Saat ini acara ragam cinta paling populer. Kecuali bintang-bintang. Tim program juga berniat mengundang pasangan amatir. Melihat bahwa putri dan menantu saya telah menikah selama 3 bulan. Belum ada pergerakan. Belum lagi memiliki anak begitu lama. Keduanya bahkan tak bermaksud melangsungkan pernikahan publik sekarang. Jelas tak ada emosi yang lahir. Pasangan muda itu tinggal berjauhan dari diri mereka sendiri. Ia tak tahu bagaimana mereka bisa akur. Tapi tebak. Mungkin aku baru datang ke ibu kota dan belum terbiasa. Lupakan soal perasaan. Aku takut bahkan belum memperlambat pernikahan. Ia juga memahami putrinya. Bekerja di perusahaan setiap hari. Dengarkan anak itu Chen Qi. Itu membuatku marah beberapa hari lalu. Apakah ada nona yang terburu-buru? Terus seperti ini. Dia harus berada di tahun monyet dan bulan kuda untuk menggendong cucu kecilnya. Putri tidak terburu-buru. Aku harus mengkhawatirkannya sebagai seorang ibu. Kebetulan kami sedang jatuh cinta. Ini adalah perusahaan hiburan di bawah grup CL. Program investasi. Ada wanita yang langsung menembak. Mencoba menyesuaikan kami. Belajar bagaimana jatuh cinta. Otakku masih imut. Aku menyesap gaya Amerika sedingin es di depanku. Aku hanya merasa bahwa hatiku mati rasa seperti lidahku. Aku memikirkan ini. Jangan khawatir. Ini akan direkam selama sebulan secara total. Dan itu tidak setiap hari. Kecuali untuk fase pertama. Bagian belakang terutama dalam bentuk siaran langsung. Tidak ada naskah atau apapun. Ada hak wanita untuk berbicara keras. Melihat hubunganmu dengan Liu Ruyan belum berkembang. Bu, apakah kamu sedang terburu-buru? Aku makan dengan lembut daripada keras. Aku tidak tahan dengan mata orang yang menuntut. Dan aku berhutang terlalu banyak pada keluarga Liu. Ibu Liu baik padaku. Aku tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali. Hal kecil ini masih bisa dijanjikan. Aku baru saja turun ketika tidak ada yang salah. Aku baik-baik saja. Mari kita lihat Ruyan Liu. Dia biasanya sibuk. Belum tentu waktu. Perusahaan tidak akan ada masalah tanpanya selama sebulan. Jangan khawatir. Ibu pasti meyakinkannya untuk pergi ke acara bersamamu. Santai saja dan istirahat. Jangan terlalu membebani. Ibu Liu sangat gembira. Janji dalam satu tarikan napas. Tanpa sadar, aku menganggukkan kepalaku. Lalu aku akan meminta direktur untuk menghubungi proses spesifiknya nanti. Selamat mengobrol. Willow pergi dengan gembira. Aku sedang duduk sendirian di sebuah kafe tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, Anda tidak hanya menyesap kopi lagi. Berpartisipasi dalam variety show untuk meningkatkan hubungan antara pasangan plastik. Dia benar-benar ingin. Setelah malam itu, di bawah penghindaran sengaja saya. Meskipun tinggal di bawah satu atap. Tapi keduanya sudah hampir sebulan tidak bertemu. Untungnya, Ruyan Liu tidak berinisiatif untuk menemukannya. Sebenarnya tulus. Saya sendiri cukup luar biasa. Mungkin dia juga merasakan bahwa saya menghindarinya. Ruyan Liu sangat bangga. Bagaimana mungkin ia berinisiatif untuk menabraknya dan meminta masalah? Saya berpikir dalam-dalam. Dan saya mendengar dari Chen Qi. Ruyan Liu tampaknya akan melakukan perjalanan bisnis lagi. Saya tidak tahu kapan variety show ini akan mulai merekam. Jangan kembali saat itu. Aku melirik sachet mawar di tasku. Memikirkan kapan. Menemukan kesempatan yang cocok untuk mengirimkannya. Sudah lama sekali. Ruyan Liu tidak bisa masih marah pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa begitu pelit, bukan?
Korban jelas aku, oke? Jika dia masih marah, maka dia tidak akan mengirimkannya. Bandara. Ruyan Liu, yang baru saja naik pesawat, bersin. Telepon tidak aktif. Dia menyelimuti kepalanya, memejamkan mata, mendapat sedikit bensin. Aku jatuh cinta pada kita. Direktur panggilan Zhang Ping. Oleh karena itu, Tuan Pei. Apa maksudmu? Ketika Nona Liu Ruyan pergi langsung di acara itu. Semoga tidak kembali. Saling menatap adalah ayah berbakat teratas. Sikap sutradara sangat menghormati. Ya, saya sedikit khawatir. Apakah itu akan mempengaruhi sesuatu? Karena seorang wanita mengatakan sebelumnya bahwa dia akan memberitahu Liu Ruyan. Jadi saya tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya tentang hal itu. Jadi saya belum mengenalnya. Kapan saya bisa kembali? Sutradara memiliki temperamen yang baik dan otentik. Itu tidak mempengaruhinya. Program pertama terutama untuk memperkenalkan Anda satu sama lain. Ada 3 episode pertunjukan secara total. Setelah itu, mengemudi langsung. Selama Nona Liu kembali dalam waktu 3 minggu. Aku menghela nafas lega dan berkata bahwa tidak apa-apa. Tolong kirimkan daftar tamu. Jadi saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah saya. Zhang Pingxin berpikir. Anak-anak kaya yang serius ini. Hanya berbeda. Tidak hanya tidak ada rak. Sebaliknya, bersikaplah sopan dan sabar. Tidak seperti beberapa bintang muda. Mengandalkan ketenaran Anda sendiri, Anda akan memainkan nama besar. Bully. Tutup teleponnya. Saya membaca informasi yang dikirim oleh Zhang Ping di ponsel saya. Bunga merah dashiki terlihat murni dan imut. Sejak drama online pertama di jalan, itu telah menjadi hit. Dan kemudian, mengandalkan beberapa drama TV yang telah bekerja sama dengan senior-senior. Terus muncul di mata publik. Sudah 2 tahun momentum besar. Penyanyi papan atas juga sama. Naga berpartisipasi dalam pertunjukan bakat dan menjadi hit instan. Banyak album luar biasa telah dirilis satu demi satu. Pria muda tampan. Penggemar gila dengan keahlian mereka sendiri. Penggemar keduanya adalah bom paling labil. Efektivitas tempur yang sama. Mereka hampir tidak pernah kalah ketika akhirnya berkaca-kaca. Ini adalah eksistensi yang orang dalam tidak mudah memprovokasi. Aktor terbaik Bai Yan berusia 25 tahun ini. Sejarah Tiongkok. Yang termuda memenangkan Grand Slam. Jumlah penggemar yang besar. Kami memiliki tim pendukung yang fantastis. Mereka sangat budis di hari kerja. Benar-benar merobeknya dan tidak ada rumput yang tumbuh kemanapun Anda pergi. Tidak ada yang bisa berhenti. Orang lain. Aku menatap wajah pemuda ini di foto. Aku tidak tahu apakah itu ilusiku sendiri. Selalu terlihat akrab. Guyan adalah orang Tionghoa Australia. Reputasi di Tiongkok tidak sebesar 3 di atas. Tapi penggemar ada di seluruh dunia. Anak muda juga punya rekor bagus. Karena tidak berkembang di dalam negeri. Profilnya tidak sedetail orang lain. Aku melihat 2 kali dan beralih ke pasangan berikutnya. Keduanya sama-sama orang lanjut usia di industri hiburan. Meski sudah biasa-biasa saja. Tapi karena aku masuk industri lebih awal. Dan telah berakting di banyak film lama klasik. Jadi sangat familiar. Aku membaca semua informasi dengan serius. Aku secara khusus mengingat wajah semua orang. Agar kau bisa mengambil tempat dudukmu saat itu. Aku biasanya ikan asin. Meski tidak terlalu mengejar bintang. Tapi sesekali aku juga membaca berita hiburan. Aktor terbaik mudah dikenali. Keduanya adalah teman sekelas lama. Xiao Hua sering muncul dalam pemasaran perangkat lunak video pendek. Tidak aktif. Dapatkah Anda mengingat pendapat ini meskipun Anda menonton terlalu banyak? Saya tidak tahu mengapa. Sejak saya melihat ini. Ketika Anda memiliki 1 atau 2 wajah yang mirip dengan diri Anda sendiri. Ada permusuhan yang tak bisa dijelaskan. Dan saya bertanya-tanya. Permusuhan satu orang terhadap orang lain. Biasanya ada alasan. Tapi saya tidak tahu mengapa. Saya melihat ini, tapi tidak berhasil. Mengingatkan saya pada percakapan saya baru saja dengan sutradara. Saya akhirnya memutuskan untuk bertanya pada nona Anda. Situasi Liu Ruyan. Jangan tanya mengapa. Jika saya tidak bertanya pada Liu Ruyan sendiri, gunung tidak akan menyelamatkan saya. Saya juga tidak menyelamatkan gunung.
Kecuali jika Ruyan Liu mengirim pesan pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Kalau tidak, saya tidak akan berinisiatif untuk menemukannya. Pertunjukan berlangsung langsung awal bulan depan. Saya memeriksa waktu. Masih ada setengah bulan lagi. Saya tidak tahu apakah akan ada penundaan. Ini semacam selesai sekarang. Saya hanya menghabiskan setengah bulan dalam pengasingan. Mengakhiri manga. Markas Grup CL. Minyak dan Salt Crack mengerutkan kening dan menelepon lagi dan lagi. Tidak ada jawaban. Dia belum menyerah menghubungi Liu Ruyan akhir-akhir ini. Tapi dia tidak tahu di mana dia meninggal. Kontak hidup dan mati. Dia dulu memiliki kebiasaan ini sebelumnya. Sembunyikan ketika Anda dalam suasana hati yang buruk. Jika Anda tidak melihat siapapun, itu langsung dimanifestasikan di. Dia akan menutup semua informasi kontaknya. Lalu jauh dari markas. Dengan cara khusus. Untuk mengatasi masalah-masalah berat itu. Sebagian besar masalah ini berada di luar hukum. Di dalam benua. Keluarga Liu tak ada hubungannya dengan mereka. Liu Ruyan sebagai mantan migran khusus yang kembali. Aku tahu betul bagaimana menggunakan kekerasan secara hukum terhadap kekerasan. Hal semacam ini. Bahkan, dahulu kala. Itu jelas dilarang oleh Nona. Karena Liu Ruyan keluar secara langsung. Kebanyakan beberapa penyimpangan moral. Penjahat yang terobsesi dengan keuntungan. Orang-orang ini berbahaya dan kejam. Tapi kali ini anak selalu bepergian secara normal di permukaan. Ini sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa berbahaya. Tidak ada yang bisa dihubungi kali ini. Liu Yanxi tahu itu rusak. Xiao Cheng terletak di sudut tenggara Cina. Berbatasan dengan segitiga emas yang gelap dan kacau. Bisnis perhiasan keluarga Liu sangat erat kaitannya dengan sisi ini. Sebelum dia pergi, Yanxi beberapa kali bertanya pada Chen Qi. Pastikan untuk pergi melihat daratan bersama Jiang Ning. Sekarang pikirkan itu. Tidak ada yang bisa dilihat di Xiao Cheng. Saya khawatir itu atas nama melihat tanah. Pergi kejar beberapa bulan yang lalu. Banyaknya batu kasar yang hilang oleh keluarga Liu. Minyak dan garam Danze. 11 marah dan khawatir dia punya keluarga. Tidak memperhatikan keselamatan Anda sendiri. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Saksikan pertunjukan berlangsung-langsung. Peras Liu Ruyan lagi dan tidak ada kabar sama sekali. Ada wanita yang memikirkannya. Saya pikir lebih aman untuk memberitahu saya ini. Dia tidak memberitahu saya apa yang dilakukan Ruyan Liu. Hanya saja dia kadang-kadang membuat beberapa kesalahan khusus. Izinkan saya mencoba menghubungi Ruyan Liu di kamar tidurnya. Saya punya firasat. Perbedaan khusus ini bukanlah sesuatu yang dapat saya ketahui cerita dalamnya. Seorang wanita tidak mengatakannya dengan hati-hati. Saya tidak bertanya. Tapi saya tidak bisa menghubungi Liu Ruyan. Saya melihat kontaknya. Orang-orang mencatat kolom Nona Liu. Mencoba menelepon. Tidak mengherankan tidak terhubung. Sepertinya sibuk. Saya tidak menghubungi yang kedua. Sebaliknya, saya akan mencoba Su Cheng lagi malam ini. Liu Ruyan, yang biasa mematikan ponselnya. Bahkan, saya membawa serta ponsel lama lainnya. Hubungi orang di sini. Semua tidak dapat dengan mudah ditarik ke sisi baiknya. Setelah agen Giani datang ke kota Sios. Terpisah. Nona Yu menebak benar dan salah. Saya memang datang untuk melihat tanah. Mengambil kembali daftar ini hanya angin sepau-sepau. Daerah kota Sios ini. Penjahat yang perlu menjadi sasaran. Lebih mirip kecoa yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Tikus dan Liu Ruyan. Ini tempat yang sama. Ada berbagai macam rantai industri abu-abu di tempat ini. Distrik cahaya Jiu Pinhong. Jangkauan senjata. Ada banyak orang yang tahu perhiasan dan mineral Liu Ruyan. Dan keesokan harinya. Divisi militer berkepala anjing terbang dari ibu kota bersama-sama. Dia ingat. Tampaknya ada turmalin merah muda dalam kumpulan batu kasar ini. Batu kasar yang dibungkus turmalin merah muda sangat besar. Setelah diproses, seharusnya bisa membuat satu set perhiasan yang indah. Ruyan Liu berpikir permata biru cocok denganku. Siap memberiku cincin berlian biru besar. Jalan tiba di kota Sius pada jam 8 malam terlambat. Begitu dia tiba, dia membawa 2 berita seperti asap. Kudengar kamu akan tampil di variety show. Selamat. Dan juga, bukankah kamu sudah menjatuhkan keluarga Li?
Sekarang Lian Ran mencarimu kemana-mana. Ruyan Liu. Acara variety apa? Apa Lian Ran? Dia membuka safir. Kapan ini terjadi? Luan menatapnya linglung. Speakless, apakah ponselmu tidak dinyalakan lagi? Lebih dari 12 orang pergi ke asal tertentu bersama-sama. Dalam perjalanan ke pedagang batu. Di dalam van sungguh sepi. Ruyan Liu akhirnya ingat. Sebuah mesin kehidupan yang telah ditinggalkan sendiri selama lebih dari 10 hari. Here we go. Malam ini adalah saat kumpulan batu kasar diperiksa. Ruyan Liu menyalakan ponselnya. Membuka pintu dan turun. Meskipun kerjasama telah dirundingkan. Tapi baik dia maupun pengawal di belakangnya. Mereka semua memiliki senjata. Jika terjadi kecelakaan. Dua pedagang asli terbesar di Xiaocheng saat ini. Mereka adalah Feng Sanye dari utara kota. Dan tuan kedua Kiao dari Chengnan. Rupanya itu bisnis perhiasan. Tapi aku juga memegang banyak. Tahu lain tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Begitu juga dengan Master Hao Xiangyu. Kumpulan pil batu mentah yang hilang oleh keluarga Liu tadi. Bernilai 50 juta. Bahkan jika itu ditelan oleh Kiao R. Kemudian Ruyan Liu tidak punya waktu di Las Vegas. Tepat pada waktunya untuk datang ke kota Xiao kali ini. Mengejar pertempuran antara dua perhiasan besar. Setelah orang-orangnya mendapat pesan. Aku pergi untuk merundingkan kerjasama dengan tuan ketiga Feng sesegera mungkin. Membunuh Kiao R yang galak karena terkejut. Sebagai harga. Kumpulan pesanan yang awalnya hilang oleh keluarga Liu. Tuan ketiga Feng harus membantu mengejarnya kembali. Sekarang debu telah mengendap. Untuk menunjukkan itikat baik. Tuan Feng mengadakan perjamuan di rumah malam ini. Khusus dari kumpulan batu kasar itu. Ditemukan Ruyan Liu. Tembok biru yang menandakan Dao Xingyao. Orang-orang profesional. Dapat dibuka di tempat dan dikirim untuk diproses. Ketiga Tuan Feng, para tahu yang kuat ini. Secara umum, saya tidak melakukan hal hitam dan hitam seperti itu. Malam ini kemungkinan akan menjadi pesta minum yang damai. Ruyan Liu membawa mesin kehidupannya. Bersiap untuk menangani urusan ibu kota dalam setengah bulan terakhir. Tuan Long memang orang yang saleh. Saat itu, Ruyan Liu muncul bersama seseorang. Diselesaikan kebutuhan langsungnya. Musuh bebuyutan bertahun-tahun ada di sini lagi kali ini. Suasana hatinya sedang baik. Diundang banyak teman di jalan. Perkenalkan pada Ruyan Liu. 9 permainan serangan terhuyung. Ruyan Liu lahir untuk bersosialisasi sejenak. Kemudian mendorong ahli strategi berkepala anjing itu keluar. Akhirnya, aku sempat mengecek ponselku sebentar. Kak Liu menanggung beban pemboman berita. Ruyan Liu dengan santai meluncur ke bawah. Kecewa mendapati orang yang ingin kutemui masih belum mengambil inisiatif. Pesan sendiri. Dia mengabaikan panggilan tak terjawab. Dia mengklik masuk. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan variety show yang disebutkan Luan. Di papan pesan ibunya. Diperkenalkan master ini secara detail. Bergabunglah denganku. Dan aku telah setuju. Ruyan Liu mau tak mau memiringkan bibirnya. Tinggal seminggu lagi hidup. Agak sesak memang, tapi seharusnya ada waktu. Dia memotong WeChat. Ada lebih dari selusin atau 20 panggilan tak terjawab. Kecuali Chen Qi dan mereka yang memiliki wanita. Yang terbaru sebenarnya berkultivasi. Dia menghubungi dirinya sendiri. Apakah itu untuk pelatihan? Ruyan Liu telah sedikit senang selama lebih dari sebulan. Ini sedikit canggung di villa. Saya telah lama dirindukan oleh polisi pro era. Dia tidak sabar untuk menelepon saya kembali. Tapi ini jam 11 malam. Mungkinkah dia sudah tidur? Liu Ruyan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Luan tiba-tiba memanggilnya. Meletakkannya di tengah ruang perjamuan. Ini adalah batu kasar abu-abu seukuran kepala. Bagian atasnya sudah terbuka. Permata biru cemerlang muncul. Bahkan Feng Sanye, yang telah melihat permata yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak bisa tidak kagum dengan itu. Ini sangat cantik. Batu permata merah muda lembut. Pembiasan kecemerlangan cemerlang di bawah cahaya. Siapapun. Aku tidak bisa tidak kagum dengan dewa alam kapak hantu ini. Master Feng tersenyum dan berbalik, menghisap cerutu. Saya tidak sengaja melihat tangan saya di saku saya. Pria jangkung dengan wajah biasa.
Tiba-tiba penasaran. Liu menunjukkan bahwa nama keluarga Dao menginginkan batu kasar ini. Saya ingin memberinya. Saya menyinggung suami saya beberapa waktu lalu. Saya ingin menebus kesalahan untuknya. Tuan ketiga Feng juga memiliki keluarga. Saya mengerti. Aku mengerti. Perlawanan Tuan Liu sangat dalam. Benar-benar membuat iri. Ruyan Liu cantik dan kaya akan emas. Bentuk dan gaya adalah karakteristik. Banyak pria di perjamuan diam-diam memiliki pikiran. Saya tidak berharap dia sudah menikah. Tuan rumah dan tamu mengobrol dengan gembira. Pemerkosaan nada dering ponsel pecah dan suasana harmonis. Ruyan Liu melihat ke layar. Sudut bibir sedikit cerah, sopan dan tangan yang kuat dilepaskan. Tuan ketiga Feng, lihat dia seperti ini, yang ada di rumah Ye Yudao. Ia mengangguk ringan mengiyakan. Meski terlihat seperti biasa. Tapi semua orang yang hadir bisa merasakan Xiao Liu ini. Suasana hati yang baik secara keseluruhan. Tunggu dia pergi. Tuan ketiga Feng tersenyum dan menggenggam gelas dengan luan. Aku sungguh penasaran. Pria macam apa? Bisakah Anda menerima wanita aneh seperti Tuan Liu? Tidak bercanda itu berarti. Ya, Tuan Liu ini. Memang ada satu set pelatihan anjing. Pertengkaran bulan ini. Dia terlihat sedikit gelisah. Gelisah. Kapan Ruyan Liu pernah dicubit seperti ini? Orang-orang mengabaikannya. Dia bahkan tidak berani naik. Takut mengganggu. Orang yang berinisiatif menelepon. Pasto baru telah terbang kembali. Lanskap Longting. Saya duduk di depan jendela Prancis dengan ponsel di tangan. Setelah bekerja. Ingat lagi. Telepon Liu Ruyan yang tidak terjawab di siang hari. Cobalah sebelum tidur. Yang lainnya. Kali ini, apa yang saya dapatkan akhirnya bukan respons shutdown. Saya mengikuti Lin Sheng untuk mengetuk. Pada saat saya memikirkan nomor 10, itu akan berhasil. Berkultivasi. Suaranya yang dingin dan dalam terdengar melalui mikrofon. Sepertinya keren. Aku mengecilkan leherku dan menyalakan speaker. Letakkan telepon di tanah. Dia juga duduk bersila. Menyeret steker pengap dan keras. Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Suaraku rendah. Nada ringan. Mendengar hati Liu Ruyan juga lembut. Apakah kamu sudah selesai? Apakah saya mengganggu Anda? Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Tidak masalah saat bersosialisasi. Aku mendengar nada bicaranya seolah dia tidak lagi marah. Maka seharusnya tidak apa-apa jika saya mengatakan beberapa kata lagi. Kau lihat pesan yang ibu kirimkan? Saya bertanya apakah itu variety show itu. Apakah Anda ingin berada di dalamnya? Liu Ruyan memberikan bantuan. Anda mendengar apa yang saya katakan. Yang tercepat bagiku. Kembali minggu depan. Ruyan Liu berpikir. Saya biasa memanggil bibi wanita. Saya telah mengubah nama saya menjadi ibu sekarang. Apakah itu berarti dia perlahan menerima keluarga Liu? Terima dirimu sendiri. Lalu aku akan menunggumu kembali. Aku akan tidur. Selamat malam selamat malam. Akhir panggilan. Ruyan Liu menutup telepon. Setelah merekam. Wajah tak terkalahkan itu muncul di depan Tuan Liu. Oke. Liu Ruyan Jinjiao Minchun tidak lagi marah padaku. Mengatakan untuk menungguku kembali. Tapi itu membuatmu bangga. Dalam suasana hati yang baik. Ruyan Liu tidak peduli dengan anjing tunggal ini. Diskusikan hal lain dengannya. Bisakah Anda menyelesaikan masalah ini di sini dalam waktu seminggu? Ayu masih di rumah menungguku kembali. Luan menatap wajah Liu Ruyan yang terlena. Saya ingat ketika dia diabaikan 2 hari yang lalu. Orang ini sombong dan acuh tak acuh. Saya hanya ingin menampilkan penampilannya sebelum dan sesudah. Ambil gambar itu semua dan kirimkan padaku. Ruyan Liu Ruyan. Kamu tidak malu. Dia tidak malu. Saat aku memikirkanku sekarang. Suara magnetis bertanya kapan dia akan pulang. Saya tidak sabar untuk segera terbang kembali. Luan memutar bola matanya ke langit. Doa yang baik. Aku tidak akan menanggung cinta kalian berdua di variety show. Aku menutup telepon. Saya tidak tahu apakah itu ilusi saya sendiri. Ruyan Liu tampaknya dalam suasana hati yang baik malam ini. Apakah Anda membuat masalah besar?
Saya menggesek Weibo sambil minum susu. Saya tidak tahu apakah Liu Ruyan bisa kembali. Ikuti acara Go Live. Aku bangun pagi-pagi keesokan harinya. Ketika saya sedang menyikat gigi, saya menerima telepon dari aktor saya, Ah Yu. Lihatlah pencarian panas. Suara aktornya agak serius. Sepertinya seseorang akan mengacaukanmu. Aku bahkan tidak membuka mataku. Memegang pasta gigi dan menyentuh wajahku entah kenapa. Siapa yang mengacaukanku? Saya harus pergi ke pertemuan. Lihat sendiri dulu. Garam sepertinya sibuk. Membuat panggilan khusus untuk mengingatkan saya. Dia menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu atau Anda bisa memberitahu ibu mertua Anda. Keduanya. Ada beberapa petugas bea cukai yang kuat di bawah kelompok itu. Si aku tersandung dan mengeras. Mangusri selesai mencuci dan makan. Saya baru saja membuka Weibo untuk melihat. Sirena yang mendominasi berita utama. Mari jatuh cinta. Kecintaan Ruyan Liu dan Tuan Pei pada raksasa plastik. Post paling eksplosif dalam topik Sirena. Itu dikirim oleh pengguna anonim. Pesan internal. Lianzong yang akan hidup baru-baru ini. Bukankah ada pasangan kaya raya? Hanya dalam beberapa hari, ada ribuan posting tentang topik ini. BI mencipratkan sebaskom air dingin padamu di sini? Pernikahan orang kaya tidak semanis yang kamu pikirkan. Ini adalah berita yang dapat dipercaya bahwa nama asli Tuan Pei dibudidayakan. Drama keluarga yang khas. Itu tidak benar. Status pria dan wanita sangat berbeda. Jadi kalian semua tahu. Jadi terus terang. Apakah keluarga Pei dianggap sebagai pernikahan dan kultivasi paha? Tipikal anak kaya yang down and out. Saya mendengar bahwa Tuan Liu tidak tertarik padanya. Kalau tidak, mengapa begitu lama? Tidak ada laporan media tentang pernikahan mereka. Atau bahkan jika dua orang menghadiri acara bersama, Anda bisa makan. Tapi itu tidak mengatakan apa-apa. Artinya kultivasi tidak disukai oleh keluarga Liu. Mereka tidak berniat mempublikasikannya. Kurasa aku akan tampil di acara kali ini. Seharusnya untuk topik ini. Mendorong pertumbuhan saham Liu Jia. Lebih banyak dampak positif pada perusahaan. Blogger anonim ini ada benarnya. Nada yakin. Gesek ponsel dengan mentalitas menonton kesenangan. Komentar jahat terhadap saya. Aku melihat ke atas. Tidak menganggapnya serius. Lelucon. Ketika akun boneka soket saya lebih komik. Saya juga telah melihat angin kencang dan ombak. Saya belum mendengar sesuatu yang buruk. Apakah itu semuanya? Mari kita lihat saja dan di satu sisi. Mereka sebenarnya benar tentang beberapa hal. Ruyan Liu dan aku memang pasangan plastik. Saya juga. Ini adalah keluarga kelas menengah. Setelah membaca entry ini selama beberapa menit. Kecuali topik saya dan Liu Ruyan. Tidak cukup harmonis. Pasangan lainnya semuanya harmoni dan indah. Dan dari waktu ke waktu, orang juga akan memulai bisnis mereka di Weibo. Ini tidak seperti kita belum bertemu satu sama lain selama berbulan-bulan. Lounge VIP bandara di Cina, Australia. Yang memakai tinta. Pria di cermin sedang berbicara dengan asisten di sebelahnya. Dikelilingi oleh wajah suatu negara. Pria oriental yang tampan ini. Itu menonjol. Dia fasih berbahasa Cina. Ada kesombongan di antara mata. Saudara Guyan, pemandangan telah dibersihkan di luar. Kau bisa naik pesawat dari saluran VIP dalam 10 menit. Pria mengangkat kacamata hitam. Tunjukkan alis yang agak mirip denganku. Apa yang kamu katakan pada Baiyan? Studio aktor terbaik putih sangat bersedia bekerja sama dengan kami. Agen mendorong pintu masuk. Dia mengangguk pada asisten itu. Guyan ingin beralih dari pasar internasional ke Cina. Burung layang-layang putih justru sebaliknya. Keduanya untuk sementara terikat untuk bisnis. Ini situasi win-win. Benar? Apakah Anda tahu cara mengasuh? Yang baru-baru ini panas. Agen itu tiba-tiba teringat sesuatu. Untuk posisi menonjol Liu Ruyan di Cina. Jika tidak apa-apa, saya harap Anda bergaul dengannya. Ada kilatan jijik di Guyan Mou. Budidaya saluran suara. Dia pantas mendapatkan kerendahan hati saya untuk memohon diajari dengan baik. Agen itu tercengang. Saya tidak begitu mengerti.
Mengapa leluhur ini tiba-tiba kehilangan kesabaran? Tak berdaya menenangkannya, topiknya sangat tinggi baru-baru ini. Dan Anda akan memasuki gedung industri hiburan Tiongkok di masa depan. Beberapa perusahaan terkemuka di industri hiburan. Semua dimiliki oleh CL Group. Kamu tetap Suster Liang. Apakah Anda pikir saya? Apakah bintang-bintang kecil tanpa latar belakang itu? Guyan menyela dengan tidak sabar. Untuk hatiku sendiri. Jauhi urusanku. Resep yang bagus mengetahui kekhasan tuan muda ini. Wenyan benar-benar tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi berteriak dengan suara lembut. Jangan marah. Saya hanya membuat saran, Anda tahu. Saya tidak akan pernah mengatur agar Anda melakukan apapun. Guyan mengancingkan kacamata hitamnya dan pergi dengan bangga. Asisten kecil dan resep yang bagus saling memandang. Mereka semua melihat ketidakberdayaan dan senyum masam di mata masing-masing. Latar belakang tak terucap. Itu bukan keterampilan yang disinggung orang biasa seperti mereka. Tuan muda tertua yang dibesarkan oleh Shakyamuni. Itu normal untuk memiliki temperamen yang besar. Penyanyi teratas hiburan Guanghua. Ini adalah perusahaan yang sama dengan Xiaohua. Kali ini saya diatur untuk melakukan CP. Ini juga untuk menahan lalu lintas. Keduanya semakin dekat akhir-akhir ini. Ini seperti melihat mata yang tepat. Di ruang istirahat. Daishiki dengan susah payah menari tarian baru. Segera, seorang asisten datang untuk membantu menyeka keringat dan mengantarkan air. Omong-omong, menyanjung Shiki menari dengan sangat baik. Seperti yang diharapkan dari Cabo sendiri. Tapi Shiki tersenyum dan meliriknya. Ini semua usaha saya sendiri, oke? Asisten kecil itu mengangguk. Tunjukkan padanya bagaimana cara menyampaikan di telepon. Tapi dia memilih beberapa foto dan video yang memuaskan. Itu saja. Omong-omong, ini akan langsung dalam seminggu. Ini adalah tanda pertama dari saya. Anda meminta Suster Yo untuk membantu saya mendorong rencana perjalanan berikutnya. Aku perlu menyesuaikannya dengan baik. Hadapilah dalam keadaan sebaik mungkin. Semua orang sudah mengaturnya untukmu. Kecuali pengesahan lusa. Kau bisa istirahat dengan baik selama seminggu ke depan. Ya Tuhan. Mari jatuh cinta, api di angin sedang berlangsung-langsung. Sebuah keluarga. Diam-diam jatuh ke era perkembangan pesat. Li Zikai memegang ponsel. Melihat kami di daftar tamu dengan tak percaya. Apakah tidak mungkin? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Ruyan Liu melakukan ini untuk pria itu? Berpartisipasi dalam variety show Mau Cross ini. Dia jelas tidak peduli tentang pengasuhan sama sekali. Mereka tidak rukun setelah menikah. Li Jie sekarang semua telah pindah ke rumah kontrakan. Ketika perusahaan bangkrut. Keluarga mereka berhutang banyak. Semua properti terjual. Termasuk beberapa mobil mewah dan propertinya. Lupakan ruang pertunjukan. Bahkan keluarga pun keluar. Kudengar keluarga Liu mengganti saham keluarga Xiu Fangli. Lu mati seperti abu. Aku masih tak percaya. Inilah Ruyan Liu yang melakukan ini untukku. Jika begitu, maka wanita ini adalah orang gila. Dia berjuang keras hingga seluruh ibu kota mengetahuinya. Vel Li Jia. Ini hanya untukku. Atau aliansi bisnisnya? Seorang wanita yang menolak pulang setelah menikah. Kenapa begitu? Li Zikai dengan panik ingin mencari Liu Ruyan. Tanyakan padanya betapa aku menyukaimu. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kultivasi pasti hantu kultivasi. Dia menundukkan kepalanya. Apakah aku akan diasuh? Pasti dikultivasikan dengan sesuatu. Cara teduh. Bola Liu Ruyan ditembak. Tidak butuh waktu lama untuk pencarian panas untuk kultivasi. Itu dengan cepat ditarik. Rumah tua keluarga Liu. Kak Liu sedang menatap layar ponselnya, bertekad untuk terbang. Dia memeriksa Weibo pagi ini. Makanan itu tidak dimakan dengan baik oleh para istri nelayan yang tidak tahu diri itu. Takut berkultivasi dan sedih melihat. Segera pergi dan bergegas ke Longting Shanshui. Ketika dia tiba, Pei Yu baru selesai menyiram mawar. Duduk di tanah dan melihat bunga. Punggung kecil itu terlihat sangat sedih dari kejauhan. Seorang dayang tiba-tiba merasa tertekan. Dia teringat kata-kata orang-orang itu. Aku tidak sabar untuk bergegas ke ujung kabel jaringan. Beri mereka pertarungan besar masing-masing. Apa itu pernikahan bisnis? Apa maksudmu itu tidak layak?
Jelas keluarga Liu yang berinisiatif mencari keluarga Pei untuk dinikahi. Jika tidak layak, seharusnya Liu Ruyan tidak layak berkultivasi. Sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa. Mengandalkan sedikit informasi yang menyedihkan itu. Hanya berspekulasi di sana. Apakah Anda kenyang? Seorang wanita keluar dari mobil. Supir untuk berhenti. Dia mencondongkan kakinya ke dinding dengan tangan Baoking. Aku linglung. Menggiling peoni dan mengoleskan obat menunjukkan, seberapa besar itu? Tiba-tiba dia ditepuk pundaknya. Aku sangat takut sampai menggigil. Dengan mata merah. Kabut air segera muncul. Memelihara fisik jaring yang mirip sialan ini. Nona, Anda khawatir. Menatap suasana hatiku dengan keberanian. Aku tak melihatnya memompa bahunya dan mengendus. Tak butuh waktu lama jantungku melepaskannya. Sepasang mata aprikot merah dan lembab memandang ke atas. Ibu dibujuk oleh Vince untuk memanggil ibu dari waktu ke waktu. Setelah beberapa kali, aku mengganti nada bicaraku. Kuusap air mataku. Aku heran kenapa kau ada di sini. Bunga ini jatuh di mata seorang dayang. Ia menjadi penuduhku yang teraniaya. Kenapa kau baru datang? Aku sudah lama sedih. Berkultivasi. Menyadari perubahan mendadak dari dayang menjadi cinta. Mata yang disayangi. Berdiri, tepuk rok dan katakan masuk. Tepat pada waktunya untuk memberimu rasa teh wangi yang baru diseduh. Minyak dan garam. Bagaimana kamu bisa peduli tentang jenis teh bunga apa atau tidak? Dia menonton Nurture dan dengan cepat mengeringkan air matanya. Aku hanya merasa seperti sedang memaksakan senyum. Ayu, dengarkan. Tidak pernah kamu yang naik tinggi. Keluarga Liu memiliki suami sepertimu. Ini adalah berkah Liu Ruyan. Jangan dengarkan omong kosong orang-orang itu di internet, kamu tahu? Mengolah. Melihat ekspresi Mbak Yu yang tiba-tiba serius. Pikirkan suasana hatinya yang gelisah barusan. Tiba-tiba kamu mengerti. Aku tidak bisa tidak mencoba untuk tertawa. Mengusap akrab ke bahu Nona Yu. Aku tahu. Jangan khawatir. Aku tidak mengambil kata-kata mereka untuk itu. Itu bagus, sistem minyak dan garam telah diamati selama setengah hari. Dan tidak ada emosi negatif lain yang mengalir masuk. Baru setelah itu King King Hot mengambil lengan yang dibudidayakan. Masuk ke dalam ibu. Cicipi teh wangi Anda dan seminggu berlalu. Mari jatuh cinta, hadiah cinta yang sangat populer ini. Akhirnya langsung untuk mengantisipasi. Karena pengaturan kerja para tamu ini. Dan akhirnya berubah dari direkam menjadi penuh waktu. Artinya, semua tamu akan lebih intuitif. Benar-benar terkena penonton. Tidak ada pengeditan. Tidak ada naskah yang terbentuk. Tetap tidak ada perubahan. 3 hari pertama masih pertama kali para tamu bertemu. Perumahan tugas lengkap. Mulai merekam. Ruyan Liu masih belum kembali hari itu. Tempat mereka merekamnya. Di beberapa pulau yang indah. Pertama kali para tamu bertemu juga di pulau itu. Tak terhitung banyaknya orang di stasiun Mangga yang menjaga dimulainya pertunjukan. Komentar peluru penuh gairah. Hitung mundur 5432. Ini dimulai. Siksi datang. Yao ada di sini. Nini ada di sini. Coba kulihat siapa yang datang lebih dulu. Dalam segala keadilan. Ini adalah tempat yang indah untuk pertunjukan. Pulau, di bawah perhatian semua orang. Pertama tiba. Ini adalah mobil hitam dengan plat nomor menabrak. Sepasang kaki yang memakai sandal hak tinggi bertali pertama kali. Aku melihatnya. Melihat betis indah online. Rok freestyle merah muda yang tergerai. Sweatheart girl penuh vitalitas. Muncul di depan kamera. Jelas pertama kali saya di variety show. Dia tersenyum malu-malu pada juru kameranya. Halo, semuanya. Saya Suster Deshiki. Adik saya adalah adik perempuan saya, lama tidak bertemu. Masih cantik seperti biasa. Setelah menyapa, dia melihat sekeliling. Menggaruk kepalaku, apakah saya yang pertama tiba? Suara itu jatuh begitu saja. Mobil top of the line ada di sini. Pasangan CP ini sering berinteraksi sebelum pertunjukan dimulai. Buka dari waktu ke waktu. Setelah bingkai yang sama ini, gadis raksasa laki-laki itu cerah. Penggemar CP mati. Kedua penggemar juga pejuang yang kuat. Itu mengambil seluruh komentar peluru.
Halo, nama saya Cabo. Penyanyi teratas. Menyapa kamera dengan mudah. Lalu lihat Xiaohua dan tersenyum. Suasananya manis dan ambigu. Komentar peluru penuh jeritan. Setelah 2 mobil van pengasuh tiba. Berikutnya mobil hitam. Dengan cepat menarik perhatian.